Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, Praktikum Komputasi Statistik kelas RA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum modul 4 yang berjudul visualisasi data. Di mana visualisasi data ini adalah teknik untuk menyajikan data dalam bentuk grafik sehingga pola dan informasi yang tersembunyi dalam data tersebut dapat lebih mudah dilihat dan dipahami. Sebelum masuk ke slide, saya akan memberitahu atau memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Berikut ini ada nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dea Amelia Putri, kedua ada Johannes Christian Silitonga, ketiga ada Irhamana Mahdi, keempat ada Nisrina Nur Afifah, dan terakhir ada saya Ibrahim Al-Kafi. Baik, di sini saya ada di slide ketiga. Di sini ada kode-kode. Yang pertama ada membuat vektor X dengan nilai dari 1 sampai 10 dan Y-nya adalah kuadrat dari nilai X. Selanjutnya ada par buka kurung M row sama dengan C buka kurung 2,4 tutup kurung. Membagi jendela plot menjadi grid 2 baris dan 4 kolom. Langsung ada type-nya itu untuk membuat berisikan untuk membuat vektor berisi berbagai jenis tipografi. Nah, kita habis itu langsung looping for buka kurung I in type. Ini untuk membuat plot setiap jenis type. Tipe-tipe ini mengatur bagaimana data diplot. Yang pertama ada P itu plot point, habis itu plot L garis, habis itu B-nya itu kombinasi garis dan poin, habis itu O-nya itu garis dengan poin di atasnya, dan H ada garis vertikal, S langkah, N tanpa grafik kosong. Outputnya ini kita menampilkan 7 jenis plot yang menunjukkan perbedaan tipe visualisasi type sama dengan P, type sama dengan L, dan seterusnya lah gitu. Selanjutnya di slide berikutnya ini kita akan menggunakan library table untuk mengonversi dataset TRIS ke dalam bentuk table. Dataset TRIS ini memiliki kolom width, height, dan volume. Nah, output dari kode ini yaitu untuk menampilkan tabel table dengan data dari dataset TRIS. Selanjutnya pada kode ini kita akan membuat plot dari TRIS height dan TRIS volume. Nah, di sini kita membuat scatter plot antara height pada sumbu X dan volumenya pada sumbu Y dari dataset TRIS. Nah, outputnya ini yaitu scatter plot yang menunjukkan hubungan antara height dan volume pada pohon. Selanjutnya di kode ini ada library ggplot2, iris, as table, iris, print, iris. Nah, di sini ini kita akan menggunakan dataset iris dan mengonversinya ke bentuk table dengan library table. Dataset iris ini memiliki kolom sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan species. Output dari kode ini yaitu menampilkan tabel table dengan data dari dataset iris. Nah, selanjutnya ada kode berikut yaitu ada pairs buka kurung iris kurung, habis itu ada pairs buka kurung iris lower titik panel sama dengan 0. Ini kita membuat scatter plot matrix untuk dataset iris. Scatter plot ini memperlihatkan hubungan antar variabel sepal dan petal serta variabel spesies. Pada baris keduanya ini scatter plot matrix hanya menampilkan panel bagian atas atau menghilangkan lower panel. Nah, output dari kode berikut ini yaitu scatter plot matrix dari dataset iris dengan panel penuh dan panel atas saja. Oke, di sini yang pertama itu ada my_call itu pagar 00AFBB itu itu tuh barisnya mendefinisikan sebuah vektor warna untuk 3 spesies bunga. Yaitu yang pertama itu ada Setosa, Versicolor, sama Virginica. Masing-masing itu diwakilinya sama kode warna. Terus selanjutnya itu ada pairs iris 2, lower panel sama dengan 0, call sama dengan my call, iris, $spesies. Itu fungsi pairs-nya itu untuk membuat scatter plot matrix. Nah, terus lower panel sama dengan 0 itu digunakan hanya bagian atas dari scatter matrix yang ditampilkan, sehingga bagian bawahnya kosong. Terus argumen call sama dengan my_call iris $spesies itu untuk menetapkan warna titik-titik pada plot berdasarkan spesies bunga. Lalu selanjutnya di sini kita bikin box plot yang
Artinya itu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 itu dari sepaleng. Terus yang kedua ini tuh bikin box plot dari masing-masing irisan dataset, yaitu ada Setosa, Versicolor, sama Virginica. Itu di uh, box plotnya masing-masing dibikin satu-satu yang berisi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, yang selanjutnya itu ada tooth grow, dollar dos itu S vector, terus dalam kurungnya tooth grow dollar dos lagi. Itu untuk mengubah tipe data DOS dalam dataset itu dari tipe numerik menjadi tipe faktor atau categorical variable. Ini itu untuk menganalisis data dengan mengelompokkan nilai DOS. Terus selanjutnya itu to grow as table. Ini as table ini mengubah dataset menjadi formatable, yaitu bentuk data yang lebih modern dan lebih ramah dibandingkan dengan data frame tradisional yang ada di R. Tibel ini punya unggulan itu biasanya penanganan baris besar secara efisien. Tampilannya lebih rapi saat dicetak dan pengelolaan nama kolomnya itu lebih baik. Selanjutnya pada codingan ini menghasilkan sebuah box plot itu yang membandingkan variabel length atau panjang antara berbagai kombinasi faktor dari sub dan dos dalam dataset yang ada di tooth growth. Grafik ini membantu untuk melihat panjang rata-rata, terus ada penyebaran data, sama ada outlier bervariasi antara kelompok yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita memanggil data yaitu VA-DITS. Nah, setelah memanggil data, yang pertama itu ada par M row C sama dengan 1,2. Ini tuh untuk mengatur parameter grafis. Nah, membagi area plotnya itu menjadi satu baris dan dua kolom. Jadi akan menghasilkan dua grafik disusun secara berdampingan dalam satu plot. Selanjutnya itu ada bar plot, terus ada nama datanya, terus ada rural mail main A. Nah, ini tuh data yang akan diplot itu tuh mengacu pada kolom rural mail dari dataset. Nah, main A-nya ini memberikan judul pada grafik pertama. Selanjutnya itu ada bar plot, VA dates, terus rural mail main B, horis sama dengan true. Ini sama kayak codingan yang sebelumnya aku sebut, itu tuh membuat grafik batang. Main B-nya itu memberikan judul B pada grafik kedua. Horis true-nya itu membuat grafik batang yang menjadi horizontal. Oke, selanjutnya ini ada bar plot, terus nama dataset rural mail. Nah, ini tuh untuk membuat grafik batang. Grafik batangnya ini dari datasetnya itu yang diambil itu ada rural mail. Nah, selanjutnya ini ada border sama dengan steel blue. Nah, ini tuh digunakan untuk mengubah warna garis tepi pada border setiap batang menjadi warna steel blue. Terus call, C, gray, yellow, steel blue, green, orange. Nah, ini tuh untuk mengatur warna setiap batang. Karena kita memiliki 5 warna, itu akan digunakan secara berurutan untuk setiap batang. Terus selanjutnya ada names dot arch, itu sama dengan letter 1.25. Ini tuh digunakan untuk memberikan label pada sumbu X. Letter 1.5 ini menghasilkan vektor karakter A, B, C, D, E. Nah, itu akan menjadi label untuk setiap batang. Terus yang terakhir itu ada horis sama dengan true. Nah, itu untuk membuat grafik batang menjadi horizontal. Kalau dihilangkan, grafiknya akan vertikal secara default. Oke, selanjutnya itu ada bar plot VA-DITS. Ini tuh untuk membuat grafik batang. VA-DITS-nya itu nama dataset. Terus ada call sama dengan C, light blue, misty rose, light cyan, lavender, dan corn silk. Itu tuh untuk mengatur setiap warna grafik batangnya. Nah, terus vektor yang berisi nama-nama warna. Itu tuh masing-masing warna digunakan untuk mewarnai satu kelompok data. Lalu selanjutnya itu ada legend sama dengan row names, VA-DITS, beside true. Nah,
Legend Raw Names itu digunakan untuk menambahkan legenda pada grafik, mengambil nama baris dari dataset sebagai label untuk setiap kelompok. Nah, terus beside sama dengan true itu opsi untuk membuat batang-batang dalam grafik disusunnya itu berdampingan. Jadi lebih mudah membandingkan antara kelompok data. Jadi di sini kita membuat vektor data, di mana vektor data X itu angka dari 1 sampai 20 dan yaitu ada 2 kali dari X. Dan Z adalah X pangkat 2. Maka kita menampilkan plotnya dan kemudian kita menambahkan line dari plotnya. Kemudian ada menambahkan legend, yaitu salah satu bentuk titik-titiknya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat di sini ada plotnya. Nah, di sini kita menampilkan pie chart. Nah, ini untuk menampilkan pie chart kita bisa lihat ada marnya itu C0101. Di sini pie-nya itu terdiri dari kolom 280, 60 dan 20. Sky itu adalah 280, sunny side of Fahrenheit itunya 60 dan shady side of Fahrenheit-nya hanya 20. Ini kolomnya di situ kita menampilkan yang warna-warnanya. Kemudian ada ini Angela yaitu ini 50, bordernya NA atau tidak diketahui. Nah, kemudian kita menghitung kernel density. Jadi dari density dari data trace yaitu pengambilan variabel height, kita menampilkan histogramnya dulu, kemudian kita frekuensinya adalah false. Ini kita bisa lihat density-nya dari 0,00 sampai ke 0,06. Di sini kita menambahkan judul pada bar plot, di mana bar plotnya itu adalah terdiri dari kolom 2,5,8, kemudian title-nya ada main title, X lab-nya itu Y axis title, dan Y lab-nya itu Y axis title, di mana X lab dan Y lab ini berfungsi sebagai title dari X dan Y. Kemudian ada kolom main-nya itu dengan warna merah, bisa dilihat itu dari tulisan main title, kemudian kolom lab-nya itu ada blue, dan kolom sub-nya itu ada black, warna hitam. Kemudian font main-nya itu 4, font lab-nya 4. Di sini sebenarnya adalah visualisasi dengan pengaturan font, pengaturan warna, dan itu saja. Oke, di sini kita masuk ke pengambilan library, yaitu ada library ggplot2. Terus package-nya bisa dilihat di sini dan kita menginstal Glimpse, memanggil Glimpse yang di dalamnya ada library Gapminder. Bisa dilihat di sini setelah kita memanggil Gapminder, di sini kita masukkan unique Gapminder dari si variable year, maka dia keluar dari angka-angkanya. Kemudian ada ggplot, Gapminder, AS, GD per cap, live exponent, colornya itu kontinen. Nah, game point, scale logo. Jadi sini kita menampilkan scatter plotnya dari semua negara yang ada di data tadi, kemudian ditampilkan visualisasinya. Nah, ini box plotnya, tapi kita menggunakan Gapminder tadi, terus kita filter dari 1952 sampai 2007, di mana nilainya ini berdasarkan kontinen dan live exponent tadi, faktornya itu adalah tahunnya. Dan bisa dilihat dari bar plot ini kuartil-kuartilnya, di kuartil 1, 2, 3, dan outliernya. Di hampir di setiap di negara Afrika dan Amerika, Asia, Europe itu memiliki outlier. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat box plot dengan fungsi ggplot, yang mana kita di sini menggunakan dataset Gapminder dan filter atau memilih data hanya untuk kontingen Asia saja. Di sini sumbu X akan mempresentasikan faktor tahun dan sumbu Y itu menampilkan faktor life expectancy atau nilai harapan hidup. Oke, pada visualisasi di gambar berikut ini terlihat bahwa harapan hidup di Asia meningkat dari tahun 1952 hingga 2007. Rentang variasi juga berkurang pada beberapa tahun setelah 1997, menunjukkan adanya peningkatan konsistensi di beberapa negara. Dan pada beberapa tahun juga di sini terdapat outliernya, yang mana outlier ini
menunjukkan negara-negara dengan harapan hidup yang lebih rendah dari kebanyakan negara di Asia sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat visualisasi bar plot dengan fungsi ggplot, di mana data set yang kita gunakan di sini masih sama, yaitu data set Gapminder. Selanjutnya kita akan mengelompokkan data ini berdasarkan kontingennya. Dan selanjutnya kita membuat ringkasan data dari rata-rata angka harapan hidup di setiap kontingennya. Selanjutnya kita mengurutkan dari yang terbesar, dari si rata-rata life expectancy-nya ini. Selanjutnya di sini sumbu X ini merepresentasikan kontingennya dan sumbu Y itu merepresentasikan median life expectancy-nya atau rata-rata angka harapan hidupnya. Dan di sini kita membuat barcode berdasarkan nilai dari si observasi. Pada visualisasi gambar yang disediakan itu menunjukkan bahwa benua Oceania itu menunjukkan rata-rata angka harapan hidup tertinggi dan Afrika menunjukkan rata-rata angka harapan hidup terendah. Kemudian di sini kita akan membuat visualisasi line plot dengan menggunakan fungsi ggplot, di mana dataset yang digunakan masih sama, yaitu dataset Gapminder. Dan selanjutnya di sini kita mengelompokkan data ini berdasarkan tahun dan kontingennya. Selanjutnya kita membuat ringkasan data dari si rata-rata angka harapan hidupnya atau median life expectancy-nya. Dan sini pada plotline ini kita merepresentasikan sumbu X sebagai tahun dan sumbu Y sebagai rata-rata angka harapan hidupnya atau median life expectancy-nya. Dan pada gambar yang dihasilkan itu menunjukkan rata-rata angka harapan hidup dari 5 benua, yaitu Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Oceania. Yang mana bentuk line plotnya itu sendiri berbeda-beda. Di sini menunjukkan benua Afrika ini menunjukkan rata-rata angka harapan hidup terendah. Dan benua Oceania ini menunjukkan rata-rata angka nilai harapan hidup tertinggi. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat visualisasi pie chart dengan fungsi ggplot. Pertama-tama kita mendeklarasikan variabel total, yang mana variabel total ini akan menghitung total populasi dari seluruh dataset Gapminder. Dan selanjutnya kita mengelompokkan data berdasarkan benuanya. Selanjutnya kita menghitung total populasi per benua dan persentasenya dari populasi global, yang mana pop sama dengan sum as.numeric pop itu menjumlahkan populasi per benuanya, dan persen sama dengan pop bagi total dikali 100 itu menghitung persentase populasi tiap benua dari total populasi dunia. Di sini kita membuat sumbu X kosong dan menampilkan presentasi pada sumbu Y dan mengisi warna berdasarkan benuanya. Di sini juga kita menggunakan gem_bar ini untuk membuat batang yang mewakili presentasi dari populasi dan menggunakan stat sama dengan identity ini untuk menggambarkan nilai presentasi yang sebenarnya. Dan dihasilkan pie chart yang ada pada gambar berikut, yang mana warna hijau ini menunjukkan benua Asia, warna merah muda ini menunjukkan Oceania, warna biru menunjukkan Eropa, warna kuning menunjukkan Amerika, dan warna merah menunjukkan Afrika. Dari pie chart ini dapat kita simpulkan bahwa benua Oceania memiliki persentase populasi terkecil, sedangkan Asia memiliki persentase populasi terbesar. Dan benua lainnya juga menunjukkan proporsi yang lebih kecil dibandingkan Asia. Dan di sini kita akan membuat visualisasi histogram dan density plot dengan menggunakan fungsi ggplot, yang mana di sini kita memplotkan variabel life expectancy atau harapan hidup. Dan akan muncul histogram beserta density plotnya yang seperti ada pada gambar, yang mana di sini sumbu X menunjukkan variabel life expectancy dan sumbu Y menunjukkan count atau jumlah negara atau observasi yang memiliki harapan hidup pada rentang tertentu. Dan dari histogram ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara di dataset Gapminder ini memiliki harapan hidup antara 60 hingga 70 tahun, dengan sebaran yang lebih sedikit di ekstrim harapan hidup rendah maupun sangat tinggi. Dan histogram ini membantu kita memahami bagaimana distribusi harapan hidup di berbagai negara secara keseluruhan. Oke, selanjutnya di sini kita masih menggunakan dataset Gapminder, dan di sini kita memplotkan variabel life expectancy-nya atau angka harapan hidupnya.
Dan di sini dari gambar yang ada di sini menunjukkan sumbu X itu merupakan angka harapan hidup atau life expectancy-nya, dan sumbu Y menunjukkan density atau kepadatan atau proporsi relatif dari total data. Dan pada histogram density ini menunjukkan bahwa harapan hidup di berbagai negara sebagian besar ini terkonsentrasi di sekitar 60-70 tahun, dengan sebagian kecil negara yang memiliki harapan hidup di bawah 50 tahun atau lebih dari 80 tahun. Oke, untuk nomor 1 dari tugas mandiri, di sini kita akan membuat plot perbandingan antara variabel karat dan variabel harga dari dataset Diamonds, yang mana sumbu X menunjukkan karat, nilai karat, dan sumbu Y menunjukkan price atau harganya. Dan pada visualisasi yang dihasilkan, di sini grafik menunjukkan tren bahwa semakin besar karat berlian, maka semakin tinggi pula harganya. Namun terdapat variasi harga yang cukup besar di sekitar karat yang lebih kecil. Jadi di sini kita akan membuat sebuah histogram dari dataset Diamond dengan menggunakan ggplot, yaitu pada variabel depth. Maka akan tertampil seperti berikut, yang dimana kita dapat melihat bahwa nilai depth dalam dataset Diamond berkisar antara 50% hingga 80%. Sebagian besar memiliki depth sekitar 60%, terlihat pada konsentrasi yang amat sangat tinggi di sekitar nilai tersebut dengan puncak di sekitar 20 ribuan. Lalu selanjutnya di sini kita akan memanggil dataset empty cars dan akan ditampilkan data frame-nya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah histogram dari dataset empty cars dengan ggplot pada variabel mpg. Maka akan tertampil histogramnya sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa distribusi nilai mpg tidak simetris dan terlihat tersegmentasi dengan berbagai nilai yang sering-sering muncul seperti di 15 sampai 19, sementara nilai lainnya itu jarang-jarang munculnya. Beberapa bagian nilai PG seperti di 20 sampai 25 itu memiliki jumlah mobil yang lebih sedikit. Hal ini dapat menyebabkan batang histogramnya menjadi sangat rendah, dapat dilihat yaitu terdapat banyak celah-celah kosong. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah box plot dari variabel empty cars dengan variabel mpg terhadap variabel silindernya. Maka akan tertampil box plotnya sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa box plotnya pada silinder ke-8 itu memiliki nilai pencilan, sedangkan nilai 4 dan 6 tidak memiliki nilai pencilan. Lalu selanjutnya kita akan memanggil kembali dataset Diamond dan kita akan membuat sebuah box plot dari dataset Diamond dengan variabel price terhadap cut-nya. Maka akan tertampil box plotnya. Dapat dilihat bahwa di setiap nilai cut terhadap price-nya itu banyak sekali nilai-nilai pencilan. Pencilannya ini tidak hanya di beberapa, tapi di hampir seluruh cut-nya itu memiliki nilai pencilan yang sangat banyak. Dapat dilihat bahwa nilai pencilannya sampai bertumpukan karena saking banyaknya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat densitas dari dataset Diamond dengan variabel price. Dan kita akan menggambarkannya menjadi sebuah histogram dan dapat dilihat bahwa histogramnya menunjukkan bahwa semakin kecil nilai price-nya, maka densitasnya semakin tinggi. Dan semakin besar nilai price-nya, maka density-nya semakin kecil. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengambil sebuah dataset air quality dan kita akan membuatnya menjadi sebuah line plot. Sebelumnya di sini kita akan mengelompokkannya dulu menjadi kelompok-kelompok kecil yang diambil dari variabel bulan yang terdapat dari dataset air quality. Lalu kita akan menghubungkannya dengan momentum atau rata-ratanya. Dan kita dapat melihat bahwa
line plot ini menunjukkan sebuah kenaikan nilai dari bulan 5 hingga bulan ke-7, lalu dari bulan 7 ke bulan 8 nilainya stabil, namun dalam bulan ke-8 hingga bulan ke-9 mengalami penurunan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.